Bukankah buah-buahan ini terlihat lezat? Nah, gimana jika ku beritahu bahwa buah ini bisa meledak di wajahmu? Ini adalah buah dari pohon sandbox. Pohon ini merupakan pohon raksasa yang dapat tumbuh hingga 61 meter dan tetap hijau sepanjang tahun. Tumbuh di tempat-tempat tropis seperti hutan hujan Amazon dan di beberapa bagian Afrika. Hampir semua bagian dari pohon monster ini beracun, kulit kayu, daun, dan bahkan bijinya. Pohon ini bahkan terlihat tidak bersahabat, ditutupi oleh paku-paku kecil berbentuk kerucut. Buahnya yang terlihat seperti labu kecil tidak hanya beracun, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri. Saat matang, buahnya akan pecah dan menembakkan biji dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun tidak semuanya buruk. Kayu pohon sandbox ringan, jadi sangat berguna untuk membuat kano. Dahulu kala penduduk pribumi juga membuat racun panah dari getahnya. Kayunya juga digunakan untuk membuat mebel dan bijinya dapat digunakan untuk membuat biodiesel dan sabun. Kita mengenal holly sebagai buah beri yang digunakan dalam dekorasi Natal, tetapi pohon holly memiliki sejarah yang sangat panjang. Pohon ini sudah ada bahkan sebelum dinosaurus punah. Selama jutaan tahun, berbagai jenis pohon holly telah beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda, seperti pegunungan dan hutan, dan beberapa di antaranya telah punah. Saat ini pohon ini masih ditemukan di berbagai belahan dunia. Pohon holly memiliki buah beri merah yang cantik, tapi jangan dimakan ya. Hanya burung yang bisa melakukannya. Buah beri ini beracun bagi manusia dan bahkan bisa mematikan. Meskipun disebut buah beri, sebenarnya buah ini adalah sejenis buah yang disebut buah berbiji. Buah ini memiliki warna yang berbeda seperti merah, coklat, hitam, dan terkadang hijau atau kuning. Beberapa pohon sangat berbahaya sehingga dilengkapi dengan tanda peringatan seperti pohon manchineel. Buahnya menyerupai apel hijau atau kuning biasa, tapi memakannya bisa menjadi hal terakhir yang kamu lakukan. Setiap bagian dari pohon ini, mulai dari kulit kayu, daun, hingga buahnya mengandung racun. Memakannya dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada tenggorokan dan masalah perut. Bahkan, menyentuhnya pun bisa berisiko. Lupakan untuk mencoba menyingkirkannya. Siapapun yang mencoba menebangnya akan langsung dihukum. Pohon ini mengeluarkan getah yang menyilaukan dan dapat membuatmu buta untuk sementara. Jika getahnya menyentuh kulit, kamu akan mengalami luka bakar dan melepuh. Buah Jatropha terlihat seperti buah aprikot yang lezat, tapi buah ini memiliki nama lain, kacang muntahan hitam. Kalau kamu berani memakannya, tenggorokanmu akan terasa seperti terbakar, kemudian perutmu akan sangat sakit, bahkan dapat mengacaukan pernapasan dan detak jantung, membuatmu merasa sangat mengantuk dan bahkan pingsan. Pohon ini awalnya berasal dari daerah hangat di Amerika seperti Meksiko dan Amerika Tengah, tetapi sekarang dapat ditemukan di banyak tempat tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di beberapa tempat, orang memakan varietas tanaman Jatropha yang dapat dimakan. Di Meksiko, mereka memanggang dan menggiling bijinya untuk membuat makanan ringan atau hidangan seperti tamale dan sup. Bijinya sebenarnya bisa bermanfaat. Biji ini penuh dengan minyak dan hal-hal lain seperti protein dan gula. Ini bisa digunakan untuk membuat bahan bakar khusus yang disebut biodiesel. Tapi jangan gunakan minyak dari tanaman ini untuk memasak ya. Lihatlah daun-daun ini, bentuknya seperti hati kecil. Lucu ya? Dan jika kamu menemukan tandan kecoklatan yang menyerupai buah pir, itu adalah buah dari pohon dari Asia Tenggara yang disebut Pangium eduli. Saat kamu membukanya, ada daging buah yang lunak dan lembut dan meskipun terlihat enak, sebenarnya tidak. Tapi ada bagian yang bisa dimakan dari buah ini, yakni bijinya. Biji ini biasanya digunakan sebagai bumbu dan rempah-rempah dalam masakan, bukan untuk dimakan langsung. Tapi memasaknya agak merepotkan nih. Pertama kamu harus mengeluarkan dari buahnya, selanjutnya rebus, setelah itu kubur di dalam abu, daun pisang dan tanah selama 40 hari. Jangan kaget, perendaman atau pembungkusan dapat membantu menghilangkan beberapa bahan kimia yang paling beracun, hidrogen sianida. Tapi setelah tahap itu, bijinya menjadi sangat sehat dan baik untuk kesehatan, penuh vitamin C dan zat besi.
Setelah diolah, biji-bijian ini digunakan dalam berbagai hidangan. Di Indonesia misalnya, biji-biji ini digiling untuk membuat kuah hitam pekat yang disebut rawon. Di Malaysia dan Singapura, salah satu hidangannya adalah ayam yang dimasak dengan biji ini. Bahkan suku-suku di Kalimantan menggunakannya untuk membuat hidangan ikan fermentasi yang rasanya asam. Kita lihat cangkang bulat berwarna coklat mengkilap dengan biji di dalamnya. Biji ini dikelilingi oleh sekam bertekstur seperti kacang hikori. Kacang ini mengandung sesuatu yang disebut asam tanat yang beracun bagi hewan seperti sapi dan bahkan manusia. Bahkan daun, pucuk, dan kulit pohon ini bisa sedikit beracun. Pohon ini disebut Ohio buckeye atau Texas buckeye atau berangan kuda. Fakta menariknya, penduduk asli Amerika punya cara untuk memakannya. Mereka merebus kacang-kacangan itu untuk menghilangkan racunnya dan menggunakannya dengan berbagai cara seperti membuat kalung atau mengekstrak asam tanat untuk kulit. Pohon itu sendiri bukanlah yang terbaik untuk membuat sesuatu karena lembut dan ringan, dan karena buahnya yang besar dan berantakan, ini bukan pilihan terbaik untuk pohon di sepanjang jalan. Tapi orang-orang di Ohio tampaknya sangat menyukainya. Mereka bahkan membuat permen yang terlihat seperti kacang dengan mencelupkan selai kacang ke dalam coklat. Ini adalah suguhan yang populer, terutama selama musim Natal dan musim football kampus. Waspadalah terhadap buah pokeberry. Buah ini adalah buah beri yang tampak menggoda dan juicy yang mungkin kamu temui di akhir musim panas atau di awal musim gugur. Meskipun burung dan hewan dapat memakannya tanpa masalah, buah ini beracun bagi manusia. Buah ini berkelompok seperti anggur dengan warna ungu kehitaman, dan tanaman itu sendiri berdiri tegak dengan batang berwarna merah muda keunguan yang cerah hingga setinggi 2,4 meter. Tapi memakan segenggam saja bisa sangat berbahaya atau bahkan mematikan. Tanaman lain yang mirip anggur disebut tanaman merambat moonseed Kanada. Tanaman ini memiliki daun dan tandan buah yang agak menyerupai anggur, tetapi bisa sangat berbahaya. Untuk menghindari kesalahan ini, perhatikan lebih dekat biji di dalam buahnya. Anggur biasanya memiliki 2 hingga 4 biji bulat atau oval. Buah moonseed hanya memiliki 1 biji di setiap buahnya, dan bentuknya seperti perpaduan aneh antara bulan sabit dan Pac-Man. Pada bulan Juni, kamu juga dapat menemukan tanaman merambat yang indah ini di hutan yang disebut American Bittersweet atau Bittersweet. Tanaman merambat ini cukup kuat dan dapat tumbuh panjang, batang berkayu yang melilit tanaman lain, bahkan terkadang mencekiknya. Tetapi bagian yang paling penting adalah buahnya yang berwarna oranye seukuran kacang polong. Sekali lagi, beracun bagi manusia tetapi disukai oleh burung. Tanaman ini mendapatkan namanya karena buahnya mirip dengan nightshade yang juga disebut bittersweet oleh para penjajah. Hal ini membantu membedakannya dari tanaman yang tampak serupa yang disebut bittersweet oriental dari Asia. Tapi buah ini cantik sehingga bisa menjadi hiasan yang indah. Ngomong-ngomong tentang nightshade, namanya cukup jelas ya. Buah ceri berwarna gelap dari tanaman ini sangat berbahaya, bahkan dalam jumlah yang sedikit. Lebih buruk lagi, tanaman ini dapat dengan mudah tertukar dengan twinberry honeysuckle atau buah lainnya. Salah satu cara untuk mengenalinya adalah dari daunnya yang berbentuk lonjong runcing, biasanya mekar dari bulan Juni hingga September. Lucunya, tanaman ini termasuk dalam keluarga yang sama dengan tomat, paprika, terong, dan kentang. Keluarga ini juga mencakup tanaman berbahaya seperti tembakau, belladonna, dan mandrake. Tanaman menyeramkan terakhir disebut mata boneka. Tanaman ini memiliki buah beri berwarna putih dan memakannya dapat menghentikan jantungmu dan bahkan menyebabkan hal terburuk. Buah beri ini bahkan terlihat menyeramkan seperti sekumpulan bola mata kecil yang dihubungkan oleh cabang-cabang berwarna merah. Terlihat cukup menyeramkan kan? Kamu bisa menemukan tanaman yang menakutkan ini di sisi timur Amerika Serikat dan Kanada. Tanaman ini mekar selama musim panas. Beberapa orang menanam tanaman ini di taman karena penampilannya yang unik, tapi tanaman ini membutuhkan kondisi khusus. Selalu hati-hati di sekitar tanaman, beri, dan buah-buahan yang tidak dikenal ya. Jangan lupa untuk memeriksanya dulu secara online.